Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Saya ucapkan selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube ASP Law Firm Official, channel yang mana memuat hal berbagai terkait dengan hukum ya. Edukasi hukum, ada penegakan hukum, realita hukum, kemudian ada hal-hal lainnya ya, baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya dan juga cover. Ya baik, dalam video kali ini ya saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu kepada teman-teman mahasiswa semuanya terkait dengan penggeledahan badan dan rumah. Kalau saya berbicara terkait penggeledahan badan dan rumah, mungkin teman-teman juga sudah tak asing lagi di telinga mungkin ya kata-kata tersebut, apalagi sering membaca koran ya atau melihat berita-berita di televisi, berita-berita online adanya seseorang yang ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan baik itu di badan maupun itu di rumah. Nah, pertanyaannya apakah kemudian melakukan penggeledahan tersebut harus disertai surat izin ataukah tanpa surat izin polisi atau pihak yang berwajib boleh untuk melakukan penggeledahan ya. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bahas, saya akan memberikan pengantar kepada sahabat atau teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jangan lupa bagi teman-teman mahasiswa semuanya yang belum memberikan subscribe kepada channel ASP Law Firm Official ini, terlebih dahulu mangga untuk melakukan subscribe, itu gratis dan itu adalah bukti nyata dukungan dari teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya untuk perkembangan channel ASP Law Firm Official ini ya. Dalam minggu sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan penangkapan dan penahanan ya. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya ya, pengantar terkait dengan penahanan dan penangkapan. Nah, saya akan mereview kembali sedikit ya terkait dengan penahanan dan penangkapan nih. Jadi jenis-jenis penahanan ini ya diatur dalam pasal 22 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana ya terkait dengan penahanan rumah tahanan negara yang disebut dengan rutan ya. Kemudian ada juga penahanan kota, ini wajib lapor, kemudian ada penahanan rumah juga wajib lapor. Jadi ketika ada kita ditangkap nih dilakukan penahanan oleh kepolisian atau kejaksaan atau hakim, maka kita di tahanan rumah negara. Tetapi kemudian ketika kita sudah ditahan oleh kepolisian, udah ditetapkan dan tersangka, misalkan nih kita ditahan, kita mengajukan penangguhan penahanan. Misalkan dialihkan penahanan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, maka kita tinggal di rumah atau di kota tersebut, jangan keluar ya tanpa izin dari pihak penyidik dan kita juga akan ditentukan wajib lapor ya, takut terjadinya melarikan diri dan lain sebagainya. Nah kemudian dari tahanan rumah itu timbul nih misalkan pertanyaan, apakah ada nggak pengurangan masa tahanan ketika kita ditahan di dalam tahanan kota, penahanan kota atau penahanan rumah atau penahanan rumah tahanan negara. Apa perbedaannya itu kan? Ada enggak pengurangannya nih? Jadi pengurangan masa tahanan ini, masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat imperatif ya. Jadi ketika misalkan kita jadi tahanan rumah atau tahanan rumah negara di rutan, kita diponis, misalkan nih seseorang itu diponis 10 tahun. Nah dalam masa penahanan itu sudah menjalani masa tahanan selama 7 bulan. Maka dari 10 tahun dikurangi masa tahanan selama 7 bulan. Berarti kan tinggal 9 tahun berapa bulan itu kan. Jadi dipotong seluruhnya. Terus bagaimana untuk tahanan kota nih? Tahanan kota dari jumlah lamanya waktu penahanan itu hanya 1/5 ya. Jadi hanya 1/5 dikurangi masa tahannya jika kita ditahan dalam tahanan kota. Bagaimana kalau tahanan rumah? Tahanan rumah itu adalah 1/3 dari jumlah lamanya waktu penahanan dikuranginya ya. Kota rumah itu terkait sedikit ya review terkait dengan jenis-jenis tahanan dan pengurangan masa tahanan di mana materi sebelumnya sudah saya sampaikan. Oke, kita masuk kepada materi yang baru nih. Saya akan ya memberikan pengantar kepada teman-teman terkait dengan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah ya. Penggeledahan badan itu nanti ini bisa difotokopi oleh teman-teman buat bahan belajar teman-teman ya. Penggeledahan badan dan rumah ya hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidik. Jadi penggeledahan itu hanya dapat dilakukan oleh kepentingan penyidik dengan surat perintah untuk tindakan tersebut. Jadi penyidik ketika melakukan penggeledahan maka harus disertai dengan surat perintah ya
surat perintah untuk tindakan tersebut, melakukan penggeledahan tersebut. Nah, kemudian untuk mencari benda yang patut diduga atau ada padanya, pakaian atau dibawanya untuk disita. Nah, tujuan penyidik untuk melakukan penggeledahan itu untuk mencari benda yang patut diduga ada padanya. Misalkan kita setelah melakukan pembunuhan pakai senjata api ya, atau pakai pisau atau pakai alat-alat lainnya, ketika kita dilakukan penggeledahan badan, maka kita untuk pihak penyidik untuk melakukan nih, dia membunuhnya pakai apa? Apakah pakai senjata api atau pakai pisau atau pakai apa? Itu bisa dilakukan penggeledahan yang patut diduga ada pada badannya orang tersebut gitu ya. Kemudian penggeledahan rumah harus dilakukan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat oleh penyidik ya. Jadi penggeledahan rumah itu, jadi sebelum melakukan penggeledahan rumah, maka pihak penyidik harus meminta surat izin terlebih dahulu kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan penggeledahan rumah. Tujuannya untuk mencari yang patut diduga ada dalam rumah tersebut. Teman-teman kan pasti sudah mendengar juga terjadinya kasus korupsi atau kasus apa, banyak ya terjadi di media-media juga banyak yang dilakukan penggeledahan rumah ya. Tuh. Ada juga yang tidak bisa masuk, katanya mungkin karena proseduralnya ya belum dilalui ya, kayak misalkan tadi surat izin dan lain sebagainya itu ada ya. Bila penggeledahan dilakukan oleh penyidik, maka harus ada surat perintah untuk itu dari penyidik. Jadi penyidik juga harus dapat surat perintah ya dari atasannya untuk melakukan hal tersebut. Disertai dengan 2 orang saksi bila penghuni menyetujuinya, bila penghuni menolak atau tidak hadir dalam penggeledahan tersebut, kepala lingkungan wajib hadir dalam proses penggeledahan. Jadi ketika kita dibolehkan untuk melakukan penggeledahan itu, maka kita harus disertai dengan 2 orang saksi. Kalaupun memang orang itu tidak ada, maka kita harus membawa aparat setempat kayak RT RW gitu kan untuk mendampingi proses penggeledahan tersebut. Kemudian selanjutnya penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan dari hasil penggeledahan dibacakan kepada yang bersangkutan serta ditandatangani oleh penyidik, tersangka, keluarga atau pemilik rumah, ketua lingkungan, saksi ya. Jadi setelah melakukan penggeledahan maka dibuat berita acara untuk ditandatangani oleh semua pihak. Bila tersangka atau keluarga tidak mau menandatangani, dicatat dalam berita acara disertai alasannya ya. Itu ketika tersangka atau keluarga tidak mau menandatangani berita acara, maka harus dicatat oleh pihak aparat tersebut ya, alasannya kenapa nih toh tidak mau menandatangani berita acara ini ya. Dasar hukumnya mana? Yaitu diatur dalam pasal 126 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam keadaan mendesak nih, bagaimana nih ketika dalam keadaan mendesak, apakah penyidik dapat melakukan penggeledahan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan juga. Kalau yang tadi kita bahas, penyidik ketika melakukan penggeledahan harus disertai surat izin dari ketua pengadilan negeri. Nah, bagaimana dalam keadaan mendesak? Kita lihat dulu dari pasal 34 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam keadaan mendesak, maka penyidik pada halaman rumah tersangka dan yang ada di atasnya, ya penyidik dapat melakukan penggeledahan ya. Dalam keadaan mendesak, boleh melakukan penggeledahan pada halaman rumah tersangka dan yang ada di atasnya, kemudian di tempat tindak pidana dilakukan, di tempat penginapan dan tempat umum lainnya. Dalam keadaan mendesak, maka penyidik dibolehkan untuk melakukan penggeledahan. Dasar hukumnya adalah pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian selanjutnya, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Jadi tolong teman-teman pahami ya, ketika ada seorang penyidik ya atau pihak yang berwajib melakukan pemeriksaan ya atau penggeledahan, maka penyidik tersebut tidak boleh melakukan atau menyita barang-barang milik orang tersebut yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang diduga kepadanya ya. Itu tidak boleh. Terus kemudian, apabila diketemukan benda yang diduga telah dipergunakan berhubungan untuk melakukan tindak pidana, maka penyidik wajib melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan ya. Jadi ketika sudah ditemukan, maka pihak penyidik melaporkan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh persetujuan. Penyidik tidak diperkenankan memasuki ruangan selama proses upacara keagamaan, sidang pengadilan, sidang MPR, DPR kecuali dalam hal tertangkap tangan pasal 35 KUHP ya. Itu diatur dalam pasal 35 KUHP. Kita masuk selanjutnya terkait dengan penyitaan, baselak naming nih. Penyitaan ini adalah serangkaian tindakan penyidik ya untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya, terus benda-benda bergerak, berwujud tidak berwujud ya, ini yang di penyitaan. Kemudian untuk kepentingan pembuktian dalam penyidik, penuntutan dan peradilan, bersifat sementara bila tidak digunakan lagi dikembalikan kepada pemiliknya. Bersifat sementara nih, contohnya
Misalkan ada orang yang diduga melakukan pencurian motor nih ya. Misalkan motor atau mobil. Nah, itu disita oleh penyidik untuk menjadi barang bukti. Tetapi motor tersebut misal dalam hal ini ya, motor tersebut lengkap surat-suratnya PPKB atas nama kita misalkan nih, maka nanti barang bukti tersebut bisa dikembalikan kepada si pemilik aslinya ya. Tinggal dilampirkan aja BPKB atau STNK dan KTP kita ya, agar barang bukti tersebut kembali kepada kita. Bagaimana nih kalau misalkan motornya itu bodong? Misalkan nih motornya tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka itu akan dirampas oleh negara ya. Terus kemudian selanjutnya dengan izin Ketua Pengadilan Negeri ya seperti tadi, sitaan disimpan di kantor, polisi, jaksa, pengadilan, bank pemerintah atau tempat semula barang tersebut disita ya. Kemudian masuk kepada perampasan nih. Perampasan ini ya satu tindakan pengambil alihan barang-barang dari pemiliknya, ini yang kita rampas dengan tujuan mencabut hak milik atas barang tersebut bersifat selamanya untuk dipergunakan bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, merupakan pidana tambahan. Itu perampasan ya. Nah, kemudian ini masuk lagi untuk poin selanjutnya terkait dengan penyitaan. Penyitaan ini berupa apa saja? Nah, dasar hukumnya diatur dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Penyitaan berupa satu benda atau tagihan tersangka terdakwa sebagai atau seluruhnya yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana. Ya, itu penyitaan berupa. Terus kemudian dua, benda yang digunakan langsung untuk melakukan tindakan pidana dan atau mempunyai hubungan langsung. Kemudian selanjutnya benda yang khusus dibuat untuk melakukan tindak pidana. Kalau mencuri motor bisa kunci T-nya itu kan yang dibuat untuk membobol kunci. Terus selanjutnya benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan ya. Jadi itu penyitaan berupa apa saja, itu tadi poin-poinnya ya. Demikian ya yang saya bisa sampaikan terkait dengan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semuanya. Nanti secara luas ya, seperti biasa kita akan bahas juga di dalam kelas. Karena kita sekarang kondisinya masih pandemi, jadi kita masih dibatasi untuk kuliah tatap muka. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.